Hai, ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Sholala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu contoh penyelesaian soal asik mencoba halaman 95. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan soal cerita perbandingan halaman 95. Asik mencoba. Selesaikanlah soal perbandingan berikut. Kita mencoba untuk menyelesaikan soal nomor 1. Berat sebuah semangka 3,5 kg. Berat sebuah mangga 0,5 kg. Perbandingan berat semangka dengan berat mangga adalah ... banding ... Penyelesaiannya kita tulis dulu. 3,5 banding 0,5 sama dengan 3,5 per 0,5. Untuk memudahkan pengerjaan dari soal nomor 1 ini, kita lihat angka-angkanya terbentuk dari bilangan desimal. Untuk memudahkannya, kita rubah dulu ke dalam bentuk bilangan asli. Caranya kita perhatikan. Bilangan desimal terdiri dari satu angka di belakang koma, berarti itu persepuluhan. Untuk merubahnya, maka tinggal kita kalikan dengan 10. Maka cara penulisannya seperti ini, 3,5 dikali 10, 0,5 dikali 10. 3,5 dikali 10 hasilnya 35. 0,5 dikali 10 hasilnya 5. Langkah selanjutnya, kita menentukan FPB dari 35 dan 5 terlebih dahulu dengan metode pohon faktor. Untuk metode pohon faktor, maka yang harus kita ingat adalah urutan dari bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Di mana bilangan-bilangan prima ini akan dijadikan bilangan pembagi yang dapat membagi habis dari bilangan-bilangan yang akan dicari faktorisasi primanya. Kita mulai dengan pohon faktor 35. 35 termasuk bilangan ganjil, berarti tidak bisa dibagi dengan 2. Dikarenakan tidak bisa dibagi dengan 2, maka naik ke 3. Apakah 3 dapat membagi habis 35? Tidak, karena akan menyisakan koma. Dikarenakan tidak, maka naik ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 5. Ada nggak perkalian 5 yang hasilnya 35? Atau apakah 5 dapat membagi habis 35? Ya, dikarenakan iya, kita tulis 35 dibagi 5. 35 dibagi 5 hasilnya 7. Dan 7 termasuk bilangan prima. Dikarenakan kiri kanan sudah terisi oleh bilangan prima, maka stop. Langkah selanjutnya, kita tentukan pohon faktor dari 5. Ingat, 5 termasuk bilangan prima, karena yang dapat membagi habis bilangan 5 adalah bilangan prima 5 itu sendiri, yaitu 5 dibagi 5 hasilnya 1. Langkah selanjutnya, tinggal kita menentukan faktorisasi prima dari 35 dan 5. Kita tulis 35 sama dengan 5 dikali 7. Dan 5
sama dengan 5. Langkah selanjutnya tinggal kita menentukan FPB dari 35 dan 5. Caranya kita cari bilangan-bilangan prima yang sama dan kita ambil pangkat yang terkecil. Dikarenakan yang sama hanya 5 dan masing-masing 1, maka kita ambil 1. Jadi FPB dari 35 dan 5 adalah 5. Kemudian 5 ini kita jadikan sebagai pembagi dari 35 dan 5. 35 dibagi 5 dan 5 dibagi 5. 35 dibagi 5 hasilnya 7, 5 dibagi 5 hasilnya 1. Jadi perbandingan berat semangka dengan berat mangga adalah 7:1. Untuk soal nomor 2 dan 3, bentuk soalnya sama dengan nomor 1. Sekarang kita mencoba menyelesaikan soal nomor 4. Sebuah mobil dalam 12 km menghabiskan bensin 1 liter. Apabila mobil menempuh jarak 96 km, maka bensin yang dibutuhkan adalah titik-titik liter. Penyelesaiannya 12:96 sama dengan 1 titik-titik. Langkah pertama, kita mencari FPB dengan pohon faktor. Kita tulis pohon faktor untuk 12. 12 termasuk bilangan genap, sehingga bisa dibagi habis dengan 2. Kita tulis 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 bilangan genap, sehingga bisa dibagi habis dengan 2. Kita tulis 6 dibagi 2 hasilnya 3, dan 3 termasuk bilangan prima. Dikarenakan kiri kanan terdiri dari bilangan prima, stop. Langkah selanjutnya kita menentukan pohon faktor dari 96. 96 termasuk bilangan genap, sehingga dapat dibagi habis dengan 2. Kita tulis 96 dibagi 2. Bagi anak-anak yang kesulitan ketika pembagian yang dibaginya angkanya besar, maka untuk memudahkannya kita gunakan porogapit. Contohnya seperti ini. 96 ditulis di dalam porogapit dan 2 di luar porogapit. Untuk memudahkan pembagian porogapit, maka pengerjaannya dari arah sebelah kiri dulu, yaitu dengan cara pemisahan. Contohnya seperti ini, kita pisahkan dulu antara 9 dan 6. Langkah selanjutnya, tinggal kita cari ada nggak perkalian 2 yang hasilnya 9. Tidak ada. Dikarenakan tidak ada, tinggal kita cari ada nggak perkalian 2 yang hasilnya mendekati 9. Ada, yaitu 2 dikali 4. Kita tulis 4 dikali 2 hasilnya 8. Kemudian 9 dikurangi 8 hasilnya 1. Kemudian angka 6 di belakang angka 9 tinggal kita turunkan, sehingga menjadi 16. Selanjutnya, ada nggak perkalian 2 yang hasilnya 16? Ada, yaitu 8. Kita tulis 8 dikali 2 hasilnya 16. Kita tulis 16 dikurangi 16 hasilnya 0. Jadi 96 dibagi 2 hasilnya 48. Kita tulis di sini 48 termasuk bilangan genap, sehingga dapat dibagi habis dengan 2. Kita tulis 48 dibagi 2 hasilnya 24. Kita tulis, dan 24 termasuk bilangan genap, sehingga dapat dibagi habis dengan 2. Kita tulis 2 di sini. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Dan 12 bilangan genap, dapat
dibagi habis dengan 2. Maka kita tulis 2 di sini. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Dan 6 bilangan genap, dapat dibagi habis dengan 2. Kita tulis 2 di sini. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Dan 3 termasuk bilangan prima. Dikarenakan kiri kanan terdiri dari bilangan prima, stop. Langkah selanjutnya tinggal kita menentukan faktorisasi prima dari 12 dan 96. Caranya seperti ini. 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. Atau 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian 96 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau 2 pangkat 5 dikali 3. Langkah selanjutnya tinggal kita menentukan FPB dari 12 dan 96. Caranya tinggal kita cari bilangan-bilangan prima yang sama dan yang kita ambil adalah bilangan yang pangkatnya paling kecil. Ambil contoh, 2 yang ada di 12 ada 2, sedangkan 2 yang ada di 96 ada 5. Maka yang harus kita ambil adalah 2 yang ada di 12, yaitu ada 2. Dan 3 masing-masing sama, yaitu 1, maka kita ambil salah satunya. Jadi FPB dari 12 dan 96 adalah 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 12. Jadi FPB-nya adalah 12. Nah, 12 ini kita jadikan sebagai bilangan pembagi yang dapat membagi habis 12 dan 96. Maka kita tulis 12 dibagi 12, 96 dibagi 12. 12 dibagi 12 hasilnya 1, 96 dibagi 12 hasilnya 8. Jadi bensin yang dibutuhkan adalah 8 liter. Selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan soal nomor 6. Karena soal nomor 5 itu bentuk soalnya sama dengan soal nomor 4. Kita coba sekarang menyelesaikan soal nomor 6. Harga satu lusin buku tulis di sebuah toko peralatan sekolah adalah Rp48.000. Harga 6 buku tulis adalah titik-titik banding titik-titik. Penyelesaian soal nomor 6 kita tulis dulu seperti ini. Satu lusin banding 6 buku sama dengan 48.000 banding titik-titik. Jawab. Ingat, satu lusin sama dengan 12 buku tulis. 12 buku tulis itu harganya 48.000. Sekarang kita akan menentukan satu buah buku. Caranya, satu buah buku tulis sama dengan 48.000 dibagi 12. Hasilnya 4.000. Jadi satu bukunya adalah 4.000. Langkah selanjutnya, tinggal kita menentukan harga 6 buku tulis. Caranya adalah 4.000 dikali 6. Hasilnya 24.000. Jadi harga 6 buku tulis adalah Rp24.000. Atau dapat ditulis dalam bentuk notifikasinya adalah 12 buku banding 6 buku sama dengan 48.000 banding 24.000. Catatan, perhatikan bentuk penulisan soal. Kita perhatikan soal nomor 1. Bentuk penulisannya seperti ini, 35 banding 5 sama dengan titik-titik banding titik-titik. Kemudian soal nomor 4.
12 banding 96 sama dengan 1 banding titik-titik. Dan soal nomor 6, 12 banding 6 sama dengan 48.000 banding titik-titik. Untuk soal seperti soal nomor 1, maka cara penyelesaiannya kita mencari FPB dengan pohon faktor terlebih dahulu. Kemudian untuk soal nomor 2, kita perhatikan dari bentuk angkanya menjadi kecil, dari 12 menjadi 1. Berarti penyelesaiannya adalah bisa dengan mencari FPB dengan pohon faktor terlebih dahulu, atau pembilang dan penyebut dibagi bilangan prima secara langsung. Kemudian kita perhatikan bentuk penulisan soal nomor 6. Dari 12 menjadi 48 cenderung menjadi besar. Maka bentuk penyelesaian untuk soal nomor 6 dengan cara pembagian lalu kalikan, atau sebaliknya, yaitu kalikan lalu bagi. Pembahasan selanjutnya adalah cara cepat penyelesaian soal cerita perbandingan halaman 95. Kita mencoba menyelesaikan soal nomor 8, dikarenakan soal nomor 7 sama bentuk soalnya seperti soal nomor 6. Penyelesaian nomor 8, perbandingan tinggi Siti dan Ayu adalah 6 banding 5. Tinggi Siti adalah 144 cm. Tinggi Ayu adalah titik-titik cm. Untuk penyelesaian soal nomor 8 ini, kita coba dibuatkan tabel Kotsmat dulu, di mana dalam bentuk tabel Kotsmat ini dilengkapi dengan pencarian selisih dan jumlah. Perbandingan, lihat, Siti 6, Ayu 5. Sedangkan tinggi Siti 144 dan yang belum diketahui adalah tinggi Ayu. Kemudian untuk menentukan selisih, caranya yang besar dikurangi yang kecil, berarti 6 dikurangi 5, hasilnya 1. Untuk menentukan jumlah, tinggal kita jumlahkan perbandingannya, 6 ditambah 5 hasilnya 11. Langkah selanjutnya, untuk menentukan tinggi Ayu, selisih dan jumlah, hitung terlebih dahulu kolom yang sudah lengkap. Mana kolom yang sudah lengkap? Ya, kolom Siti. Caranya 144 dibagi 6. Dikarenakan angkanya besar, maka untuk membantunya atau memudahkannya kita gunakan pembagian porogapit. Kita tulis dulu seperti ini, 144 berada di dalam porogapit dan 6 di luar porogapit. Untuk memudahkan pembagian porogapit, sekali lagi kita mengerjakan dari arah sebelah kiri dulu dengan cara pemisahan. Kalau kita mengambil angka 1, ini tidak mungkin karena 1 lebih kecil daripada 6, maka kita ambil 2 angka dari sebelah kiri. Contohnya seperti ini, menjadi 14. Langkah selanjutnya, ada nggak perkalian 6 yang hasilnya 14? Tidak ada. Dikarenakan tidak ada, tinggal kita cari perkalian 6 yang mendekati hasilnya dengan 14. Ya, perkalian 6 yang hasilnya mendekati 14 adalah 6 dikali 2. Kita tulis 2 dikali 6 hasilnya 12. Kemudian 14 dikurangi 12 hasilnya 2. Kemudian angka 4 yang belum dihitung tinggal kita turunkan sehingga menjadi 24.
Ada nggak perkalian 6 yang hasilnya 24? Ada, yaitu 6 dikali 4. Kita tulis 4 dikali 6 hasilnya 24. 24 dikurangi 24 hasilnya 0. Sehingga 144 dibagi 6 adalah 24. Setelah didapati angka 24, maka langkah selanjutnya tinggal kita menentukan tinggi dari Ayu. Caranya 24 dikali 5 hasilnya 120. Kemudian untuk selisih, caranya 24 dikali 1 sama dengan 24. Untuk jumlah, caranya 24 dikali 11 sama dengan 264. Jadi tinggi Ayu 120 cm, selisih tinggi mereka 24 cm, dan jumlah tinggi seluruhnya 264 cm. Demikian beberapa penjelasan tentang contoh penyelesaian soal asik mencoba halaman 95 yang berhubungan dengan perbandingan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.